Ternyata bikin kalimat Inggris semudah ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Klub Bahasa Inggris. Oke, tempat belajar bahasa Inggris dengan cara yang seru, mudah, dan pastinya bisa kamu pahami dengan lebih cepat. Oke, are you ready? So, stay tuned, don't go anywhere, stick around and keep watching till the end. Oke? Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas satu hal penting banget ya, yaitu tentang struktur kalimat bahasa Inggris. Ya, tenang aja, ternyata gampang banget kok. Oke, so stay tuned, don't go anywhere, keep watching till the end. Oke, apa sih struktur kalimat itu? Oke, setiap kalimat bahasa Inggris itu punya pola tertentu ya teman-teman. Nah, struktur paling dasar atau paling basic ya, itu punya 3 bagian. Oke, subjek, verb, dan objek. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, kalimatnya adalah I read a book. Contoh kalimat yang kedua, they play football. Yang ketiga, she drinks milk. Oke, oke, sekarang kita akan lihat satu-satu ya teman-teman. So, keep watching till the end. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masing-masing dari 3 bagian tadi ya. Yang pertama adalah subjek. Subjek dalam kalimat, apa sih subjek itu ya? Subjek itu pertama letaknya dia di bagian pertama ya dalam sebuah kalimat. Kan ada 3 bagian. Nah, subjek adalah bagian yang pertama, berarti dia paling awal dalam kalimat. Nah, terus apa subjek itu? Ya, subjek adalah si pelaku atau siapa yang melakukan sesuatu, melakukan aktivitas. Oke, aktivitas yang mana? Yaitu aktivitas yang ada di kata kerja atau di verb. Oke, nah sekarang yang bisa menjadi subjek apa? Contoh di sini ya, I, you, she, we, and they. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa menduduki subjek kalimat. Oke. Nah, selanjutnya verb ya, ingat verb adalah bagian kedua dalam struktur kalimat basic. Oke. Nah, verb itu apa? Seperti yang saya singgung tadi ketika menjelaskan subjek, verb adalah tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Ya. Jadi kalau tadi subjek adalah pelaku yang melakukan verb, berarti verb ini adalah sebuah tindakan, kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Contoh verb di sini sudah saya berikan 4 contoh, ada eat, play, read, and study. Nah, 4 kata ini adalah masuk kategori verb, ya. Dan verb ini yang melakukan siapa? Yaitu yang disebut di subjek kalimat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari struktur kalimat basic ya, kalimat masih dasar, yaitu objek. Apa itu objek? Objek adalah apa yang dikenai tindakan atau yang menerima tindakan dari kata kerja. Contoh di sini ada apple, football, atau a book. Atau ada trik rahasia nih ya teman-teman. Jangan bilang siapa-siapa loh ya. Ini hanya antara teman-teman dan kita dan saya. Oke, bagaimana mengetahui itu objek? Kita cek dengan kata what ya. Misalnya eat, makan. Eat what? Makan apa? Apple. Maka sudah terjawab kan, eat what? Makan apa? Jawabannya apa? Apple. Maka apple adalah objek dari kata kerja eat. Itu ya. Jadi kita untuk mengetahui objek kita tes dengan kata what atau who. Oke? Nah, football sekarang sebagai objek. Kita coba pasangkan dengan kata kerja play. Play football. Nah, kita cek. Play what? Main apa? Play football. Maka football menjawab pertanyaan play what? Main apa? Football. Maka football adalah masuk kategori objek.
Yang ketiga adalah a book, ya, aktivitas atau verb yang cocok dengan a book, misalnya read, ya. Read what? Baca apa? A book. Maka a book adalah objek dari kata kerja read. Nah, itu cara untuk mengetahui objeknya apa. Oke? Nah, ini sekarang saya tampilkan tabel ya. Masing-masing ada 3 kolom, ya. Masing-masing kolom mewakili masing-masing dari 3 bagian dari struktur kalimat basic. Yang pertama subjek, ya, di mana kolom subjek di sini ada I, they atau she, oke? Dan verb, kolom verb di sini ada read, play, dan drinks. Objek ada a, book, football, dan milk. Nah, sekarang kita baca kalimat yang pertama, yang menggunakan subjek I. I read a book. Oke, berarti I itu subjek, read adalah verb, kemudian a book adalah objek. Oke, nah yang subjek kedua, they. They play football. They sebagai subjek, sebagai pelaku ya yang melakukan tindakan atau kegiatan play, ya. Kemudian football adalah objek. Play what? Main apa? Main football. Oke, kita baca lagi. They play football. Yang ketiga, subjeknya adalah she. She drinks milk. Ya, she adalah subjek sebagai pelaku. Kemudian verbnya adalah drinks. Maka drinks ini dilakukan oleh si subjek she. Oke. Drinks what? Minum apa? Milk. Nah, maka milk sebagai jawaban dari pertanyaan drinks what? Minum apa? Maka milk sebagai objek dari kata kerja verb. Oke, jadi objek itu adalah objek dari kata kerja, gitu ya penyebutannya teman-teman. Untuk ngetesnya atau untuk mengetahui objek kita bisa berkata what. Oke, drinks what? Drinks milk. Play what? Play football. Read what? Read a book. Oke, itu cara untuk mengetahui objek. Oke, don't go anywhere and stick around, keep watching till the end. Oke. Nah, sekarang giliran kamu teman-teman. Silakan isi bagian yang kosong untuk latihan mempraktekkan struktur kalimat yang terdiri dari 3 bagian, subjek, verb, dan objek. Are you ready? Nah, ini kalimat pertama yang ada bagian yang kosong, silakan diisi. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. I, terus kosong, kemudian pizza. Oke? Nah, kalimat kedua yang harus kalian lengkapi, he, bla bla bla, English. Silakan diisi dengan kata yang tepat. Jangan lupa jawaban kalian silakan ditulis di kolom komen. Oke? Baik, kalimat yang ketiga yang terakhir, we, bla bla bla, music. Silakan diisi dengan kata yang tepat. Sekali lagi, jawaban silakan ditulis di kolom komen. Oke? Nah, jadi kunci bikin kalimat bahasa Inggris yang benar itu cuma satu teman-teman, pahami polanya, itu saja. Mulai dari subjek, verb, dan objek. Dan nanti kamu bisa kembangkan ke bentuk lain seperti tenses dan question. Oke? Baik teman-teman, kalau kalian suka belajar dengan cara seperti ini, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan tulis di komentar ya kalimat pertamamu hari ini. Oke?